menjadi inspirasi, menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video menjadi inspirasi kali ini kita akan membahas seputar traveling. Nah, untuk tips and triknya nanti temanku Budi ini yang akan menjelaskan ya. Kenalkan diri dulu. Oke, aku Budi, staf kantoran biasa yang alhamdulillah sudah menginjakan 8 negara and still counting. Mudah-mudahan setelah corona ini mereda dan ketentuan-ketentuan penerbangan itu dipermudah, insya Allah akan jalan lagi. Ya, mudah-mudahan. Nah, pertanyaan pertama nih. Nah, kita membahas tentang traveling. Sejak kapan mulai traveling? Kalau dirunut ya, dari historinya itu aku tuh dari kecil, dari TK sudah diajak traveling sama bapak. Jadi traveling sama bapak ya? Ya. Kalau TK itu umur berapa ya? Umur 5 apa 6 tahun? 5 tahunan. Jalan-jalan. Jadi sudah jalan-jalan sama bapak. Nah, kemana aja itu pada saat itu? Putarannya di Kalimantan aja sih. Kebetulan bapak kan supir truk tangki minyak ya. Jadi pada saat bapak nganter-nganter minyak ke beberapa pom bensin yang ada di daerah Kalimantan Selatan khususnya, aku tuh ikut di situ sampai ke Balikpapan beberapa kali menggunakan truk. Jadi menggunakan truk ya? Itu dari TK tadi ya? Sampai SD. Oh, sampai SD. Oh, jadi keliling dari Kota Baru ini sampai ke Balikpapan ya? Nah, setelah SD itu melakukan lagi nggak? Kalau SD selesai kelas 6 fokus belajar, SMP udah enggak, SMA enggak. Terus kerja di 2014 aku mulai dapat kesempatan lagi buat keliling Indonesia, bergabung dengan program pemerintah. Jadi keliling beberapa pulau di Indonesia selama 30 hari. Oke, selama 30 hari ya? Menggunakan kapal KRI 590 Surabaya. Itu startnya mulai mana? Jakarta. Oh, jadi mulai Jakarta sampai ke titiknya mana? Jakarta, finishnya di Sorong Raja Ampat. Oh, jadi Sorong Raja Ampat. Nah, itu berapa daerah yang dikelilingi itu pada saat itu? Berapa ya? Ada Jakarta, Makassar, Sorong, habis itu Ambon. Aku lupa Ambon apa Maluku ya. Ambon kalau nggak salah, terus Kupang dan Bali. Balik lagi ke Jakarta. Startnya mulai Jakarta. Startnya dari Kota Baru sini. Jadi kita tuh keliling 5 negara selama 30 hari juga. Menghabiskan budget sekitar 25 juta dan itu start finishnya di Kota Baru sini. Tapi untuk negara tadi kan ada beberapa negara yang didatangi nih. Nah, negara mana sih yang didatangi pada saat itu? Yang menuju ke umroh tadi. Oh, itu kebetulan Malaysia, Singapura, Thailand, Arab dan Turki. Oke. Ada 5 negara ya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ya di 5 negara itu yang paling menarik menurut Budi di negara mana Pak? Yang 5 negara ya? Yang 5 negara dulu. Kalau 5 negara Turki deh. Turki yang mana? Kenapa jadi Turki? Karena di sana tuh perkumpulan Zayn Malik deh, di situ berhamburan kayak nggak kepake gitu orang ganteng di situ. Oh, jadi banyak orang ganteng ya di situ. Luar biasa. Cuci mata paling berkesan tuh di Turki. Oke, di Turki ya yang paling berkesan. Selain orang-orangnya apa lagi dilihat di sana? Kalau yang menjadi hal yang berkesan nih bagi Budi nih. Kalau secara kebudayaan kebetulan nggak mengikutin, dan kita fokusnya ke objek wisatanya sih. Aku kena scam itu tipu, tipu pada saat mau pulangkan dari hotel ke bandara itu jaraknya itu dekat, yang seharusnya untuk biaya taksi hanya menghabiskan 100 sampai 200 ribu paling banyak. Nah, ternyata di situ si Auda kelupaan untuk ambil uang. Jadinya kita mampir ke ATM. Nah, pada saat mampir ke ATM
si tukang taksinya ini yang argonya tadi masih di angka 100 ribuan ya yang kita harusnya kita bayar, tiba-tiba pas kita naik lagi udah di 1 jutaan lebih. Nah gitu, jadi kita panik kan, hah kok bisa 1 juta argonya itu kan. Nah karena kami udik juga ngelihat kayak gitu panik, nggak tahu harus ngapain, kami bilang sama Pak supir, kami cuma ada uang ini, uangnya itu kami tahan, kami cuma bayar dia 200.000. Nggak mau, ternyata dirampas sama dia untuk dompetnya. Semua uang di dompet aku, di dompet Auda itu diambil, sampai uang koleksi yang 50 ribuan, yang 100 ribuan, uang bahari itu, uang zaman dulu diambil, dia kira uang kita gitu kan. Terus ya udah, semua barang-barang kita dilempar dilempar keluar, dan ya udah sih kita nangis bareng-bareng di bandara kehabisan duit nggak bisa apa-apa. Kita waktu itu menuju ke Thailand, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata perempuan ini bisa sebenarnya ngelawan gitu. Iya betul. Nggak harus panik gitu. Nah sebenarnya ini cerita menarik sebenarnya ya, menurutku ya menarik dikarenakan apa? Ini tips bagi teman-teman juga bahwa ya harus berhati-hati pada saat berpergian ke luar negeri ya. Iya benar. Harus berhati-hati. Nah ini juga ada nih. Budi ikut komunitas nggak? Komunitas iya ikut komunitas yang backpacker yang lokal atau yang internasional? Yang lokal juga, yang internasional juga. Nah jadi pada saat Budi melakukan backpackeran ke luar negeri itu bertemu tidak dengan teman-teman komunitas di luar negeri? Pada saat di 2019 ya ketemu. Di mana tuh? Di India. Oh, di India. Di India. Nah itu di India tuh bareng sama siapa? Bareng sama teman-teman Indonesia juga, cuman ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Banjarmasin, dan si Auda temen aku. Kita kebetulan waktu itu berenam. Nah jadi bertemu dengan komunitas-komunitas yang di luar sana ya, di luar negeri ya? Di luar negeri. Kita ketemuannya tuh langsung di Delhi. Oh ketemu di Delhi. Jadi kita di sini masing-masing, ketemunya langsung di Delhi. Jadi berangkat kemana-mana di India tuh sama komunitas bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Itu biar mengatasi supaya kita dapat harga hotel lebih murah, terus sewa mobil supaya lebih murah. Jadi kan kita harus bagi berenam. Kalau untuk makanan gimana, Bud? Oh, makanan kita aman karena satu koper itu hampir 75% kita isi makanan. Jadi baju kita bawa seperlunya. Jadi kalau misalnya dalam kurun waktu 10 hari ya, kita bawa itu hanya 4 baju, paling banyak 5 baju. Yang kebetulan perempuan kan, jadi kita banyaknya ini jilbab. Untuk bajunya kita sedikitin, dan itu pun bawanya yang tipis-tipis. Sisanya makanan. Apa aja yang dibawa tuh deh? Kebanyakan sih mie instan kayak gitu, terus snack yang bisa nunda lapar saat di perjalanan. Jadi itu aja yang dibawa selama 30 hari? Peralatan yang dibawa apa aja? Kalau peralatan itu kayak teko listrik ya, yang bisa sekalian masak nasi, bisa masak mie, bisa masak sayur, itu di situ semua. Terus peralatan obat-obatan yang penting, karena kan kita nggak tahu stamina kita pada saat datang ke negara tersebut, apakah kita tubuh kita ini bisa menerimanya, nggak demam, nggak flu gitu. Kalau misalnya obat-obatan tuh penting banget. Terus alat-alat mandi dan apa ya, udah sih itu aja. Dan nggak lupa sih untuk dokumentasi kamera kayak gitu. Oh iya pastilah kalau yang untuk dokumentasi ya. Nah kayak gini, kalau tadi kan sudah kita bahas kan tentang peralatan, tentang makanan. Nah biasanya tadi kan ada beberapa komunitas juga nih. Tentunya ada di beberapa negara itu kan, ada orang-orang aslinya. Nah pernah tidak yang mampir ke rumah yang teman tadi, atau pernah tidak? Kebetulan nggak mampir ke rumahnya sih, karena jauh gitu kan, karena kita terpusat di tempat wisatanya, sedangkan rumahnya jauh gitu. Jadi yang si teman ini yang nyamperin kita ke tempat wisatanya. Itu pada saat di India itu ada temannya Kanida, kita jumpanya itu di puncak salju. Itu dia nemenin kita masuk, terus naik kabel car dan main ski dan lain-lainnya, itu kita ditemenin.
terus ditemaninnya. pulangnya kita dikasih apel satu plastik gede karena kebetulan dia juga punya kebun apel kayak gitu. Asiknya cuma itu sayangnya rumahnya itu jauh banget dari tempat kita gitu. Butuh beberapa jam perjalanan. Tapi Budi nggak pernah tidur di luar kayak gitu, pernah nggak? Tidur di luar. Tidurnya maksudnya tidur di kalaunya di bandara, di gitu bandara ya. atau Bisa di bandara, di masjid itu bisa kok. Nah, kalau penginapan ini kan masa tidur kita. Hotel yang pernah Budi, mungkin hotel yang paling murah di mana, Bu? Kalau negara? India sih. Di India. Di India itu kemarin kita hotelnya di 40.000 semalam. Di 40.000. Udah dapat sarapan, terus kamar mandinya di luar sih. Dan itu enak banget. Enak. Cuman yang pada saat kita keluar dari hotel itu semuanya kandang sapi. Dan aku belum ngerti tuh si sapinya ini apakah dewa-dewa mereka, apakah ternak, apakah apa gitu. Jadi di situ agak terganggunya kalau keluar hotel, baunya masuk, baunya tuh strong banget, bau kotoran sapi. Itu di India tuh di daerah mana? Yang hotel tadi? Sebentar. Agra. Di Agra ya. Kalau di India beberapa tempat yang didatangi di sana. Kalau di India ada Delhi, Agra, Jaipur, terus ke Kashmir kemarin. Oh, Kashmir ya. Nah, di antara tempat-tempat tadi yang paling menakjubkan ya bagi Budi? Kalau menakjubkan sih di mana ya? Sebenarnya sama aja. Boleh deh kalau dipilih satu itu di Kashmir. Yang paling mengesankan itu pada saat pertama datang ke India itu aku tuh sok-sokan pengen jalan sendirian gitu. Dan ternyata kan banyak sekali kendala-kendala yang aku alamin pada saat aku misah dari rombongan yang berenam ini tadi. Jadi mereka berlima, aku sendiri. Nah tuh dari yang ketinggalan kereta pada saat itu kan hari Holi ya. Holi itu kan kayak lebarannya kita. Jadi banyak kereta yang nggak berangkat, terus banyak mobil-mobil yang nggak jalan karena macet dan segala macam. Aku tidak memperhitungkan itu sehingga aku terdampar lumayan lama di bandara. Balik lagi bukan bandara, di stasiun kereta api gitu. Oh, jadi memisah dengan teman-teman yang awalnya karena itu sok tahu gitu. Sok tahu atau memang aku ingin pergi jalan-jalan sendiri lah. Sebenarnya pengen jalan-jalan sendiri, tapi karena kesibukan di kantor, no reason sih ya, nggak ada alasan. Kalau emang mau jalan ya udah siapin semuanya. Tapi aku nggak pengen jalan sendiri, persiapan nggak ada, baca kurang, persiapan informasi tempat yang pengen aku datengin kurang banget. Jadinya kayak gitu tadi, kelakuan. Jadi pada saat di India yang maksudnya gelabakan kayak gitu ya. Karena aku menghadapi diriku sendiri gitu kan. Jadi pusing bagaimana memanajemen diri, memanajemen waktu, terus uang. Dan situ aku kena tipu juga, kehabisan uang 900.000 di taksi juga, di taksi. Oh, jadi masalahnya di taksi lagi ya? Aku memang benar-benar banyak dapat pembelajaran untuk gimana sih naik taksi yang benar gitu. Berarti jauh-jauh ke luar negeri jangan dapat pembelajaran gimana naik taksi. Iya, supaya nggak kena scam lah. Kena scam ya, iya. Oke. Nah ini masalah keuangan lagi Bud, masalah budget tadi kan. Budget paling murah Budi pada saat Budi melakukan perjalanan kemana? Budget paling murah. Nah supaya tips buat teman-teman yang mau pertama kali untuk traveling yang low budget, yang murah kayak gitu, nah gimana? Nah, di mana daerahnya, di mana? Biar supaya teman-teman kan tahu informasi, oh ternyata di negara ini murah nih budgetnya. Di mana tuh? Kalau dua sih ya, India satu kemarin habisnya itu di 6 lebih, hampir 7 juta lah selama 14 hari. Terus yang kedua itu Hong Kong Macau. Berapa? Hong Kong Macau itu di 5 jutaan kalau nggak salah. Cuma 5 juta aja? 5 jutaan. Oke. Dan selama 10 hari juga. Selama 10 hari, jadi perjalanannya selama 10 hari gitu ya. Soalnya kan sayang, udah kita jarang bisa dapat tiket murah, masa mau sebentar doang. Untuk persiapan apa yang mau dilakukan untuk melakukan perjalanan? Oke, yang pertama nabung, kumpulin dulu uang yang banyak, nggak harus banyak banget sih, maksudnya ya minimal cukup buat beli tiket aja dulu.
Nah, terus sering-sering baca informasi mengenai negara yang kalian mau gitu. Dari informasi wisatanya, terus gimana menuju ke sananya gitu. Yang paling penting itu gabung di komunitas. Nah, gabung di komunitas itu kebanyakan para suhu-suhu travel ini mereka tuh nggak pernah pelit sama sekali untuk membagikan gimana sih caranya dapetin tiket murah, hotel murah itu daerah mana aja. Itu mereka sangat informatif banget. Tapi jangan juga manja banget kita. Sementangan dia welcome mau ngasih tahu apa aja yang kita tanya gitu kan. Kita jadi manja, nggak nyari. Dan yang terakhir itu kalau misalnya kalian sudah fix nih pengen kemana, biasanya itu teralih mall. Kalau kami para backpacker ini berpergian berdasarkan tiket promo. Nah, jadi pada saat ke India kemarin kami itu dapat tiket promo dari Jakarta ke Delhi, PP itu hanya 1,3 juta. Bayangin dengan pesawat yang sekelas dengan Garuda kita dapat 1,3 juta. 1,3 juta aja. 1,3 juta PP. Pulang pergi ya. Lebih murah daripada Banjarmasin Jakarta gitu kan. Luar negeri lebih murah. Dikira orang nih si Budi banyak banget duitnya ke luar negeri terus, padahal bukan saudara-saudara. Kami dapat tiket itu kebanyakan promo yang hanya bayar pajaknya saja, tidak bayar tiket. Nah, 1,3 itu bayar pajaknya aja. Nah, kebanyakan itu keluar promonya 1 tahun sebelum berangkat. Jadi kalian nggak bisa resikonya itu non reschedule, non refundable. Jadi tiketnya itu nggak bisa digeser, nggak bisa kembali uang. Jadi kayak uang hilang aja gitu. Nah, kalau memang batal ya memang hilang ya. Iya. Nah, ini bagus nih, menarik buat teman-teman ya. Kalau mau melakukan perjalanan ya harus dipersiapkan setahun sebelumnya ya. Setahun Mau sebelumnya. ke tempat yang memang secara murah ya untuk pembelian tiket, untuk mencari tempat-tempat di sana, dan juga untuk teman-teman bisa mencari informasi yang lebih mendalam ya tentang suatu negara itu ya. Gitu. Kayak kemarin aku pergi dari Kuala Lumpur ke Hong Kong, PP itu cuman 800.000. Dari Jakarta ke Kuala Lumpurnya itu cuman 300.000 PP. Jadi total itu sekitar 1 jutaan lebih sudah sampai ke Hong Kong PP gitu. Jadi yang dikira orang kita ini banyak duit, Ternyata bukan ya. iya, pintar-pintar kita aja nyari informasi. Dan itu tadi gabung komunitas. Di komunitas itu mereka bakal woro-woro nih kalau misalnya ini lagi promo ini nih, umroh. Bahkan kemarin itu di tahun 2017 sempat dikeluarin Malaysia Airlines itu sekelas Garuda juga, harga dari Kuala Lumpur ke Jeddah PP harganya cuma 1,3 juta juga. Jadi 1,3 juta sudah bisa umroh ya. Sudah bisa umroh. Nah, itu tips buat teman-teman tuh. Jadi teman-teman harus mencari informasi. Nah, satu lagi buat ini. Tadi Budi mengatakan bergabung dengan komunitas ya. Nah, gimana tuh? Supaya tips buat teman-teman nih mau gabung komunitasnya gimana, cari informasinya di mana untuk komunitas, biar teman-teman siapa tahu kan ingin ikut gabung di komunitas, siapa tahu juga melakukan traveling kayak gitu kan. Gimana? Syaratnya yang pertama itu kalian masih pakai Facebook nggak? Kebanyakan kan anak muda sekarang betul, kayak gengsi gitu kan pakai Facebook. Sedangkan suhu-suhu travel yang mendunia itu rata-rata mereka berbagi informasi via Facebook. Nah, di Facebook itu ada namanya Backpacker Internasional. Jadi itu gabungan semua orang yang ada di Indonesia dan luar negeri yang sering berpergian dan membagi tips-tipsnya di situ gitu. Nah, di situ kadang mereka akan membuat grup per regional, per wilayah gitu. Nah, kebetulan aku tergabung di Backpacker Internasional wilayah Borneo. Nah, jadi akan pecah lagi gitu. Tetap ada di induk awalnya Backpacker Internasional, tapi ada lagi pecahnya di sini yang Borneo. Jadi kalau buat teman-teman komunitas luar datang, saat teman-teman di komunitas yang datang ke Indonesia, kalau ke Borneo temunya sama Budi ya. Tapi kalau Budi ke luar negeri, temu sama mereka. Nah, itu menarik tuh buat teman-teman. Kalau mau berpergian, ikut komunitas tuh gabung. Tentunya nggak usah malu. Dan harus bisa bahasa Inggris ya kan. Itu yang paling penting ya. Iya sih, kalau bahasa Inggris memang paling mendominasi semua negara. Kalau misalnya kamu udah bisa bahasa Inggris, selamat dah, mau kemana aja insya Allah enak gitu. Nah, satu lagi nih, lupa aku nih, tentang
penggunaan handphone atau smartphone ini. Nah, gimana buat kalau jadi negara-negara yang Budi datangi itu bagaimana tipsnya untuk penggunaan smartphone? Apakah pakai internetnya gimana atau smartphone gimana? Kebanyakan sih karena kita di jalan jadi kita ngandelin wifi ya. Wifi itu. Pada saat di beberapa negara ada yang kartu SIM itu murah dan ada yang mahal. Nah, kalau yang murah kita kayak di India murah ya. Di India itu kita belinya cuman 300.000 gitu untuk sebuah kartu SIM tanpa paket. Enggak deng, sudah ada paketnya. Per hari cuman 1 giga unlimited. Betapa beruntungnya kita hidup di Indonesia gitu kan, berhamburan kuota, paket kuota dengan harga murah gitu. Terus kalau sampai di negara itu kita ganti kartu gitu. Cuman ya itu tetap terbatas untuk pemakaiannya. Nah, jadi seperti itu ya untuk penggunaan smartphone untuk internet ya. Nah, bagi teman-teman. Tapi ada yang unik mau sebentar. Kalau kartu smartphone yang di India itu dia hanya di wilayah Delhi, Agra, Jaipur itu bisa kepake. Masuk ke wilayah lain itu dia kayak non aktif gitu. Padahal sama-sama India kan. Nggak tahu dia pembagiannya per wilayah, jadi harus ganti lagi kartu SIM. Terus kami masuk lagi ke Kashmir, beda lagi kartu SIM-nya, nggak aktif, nggak ada jaringan, nggak bisa dipakai. Jadi itu di India ya, itu berbeda-beda ya. Tapi kalau di negara lain yang mahal tadi mana? Di Turki di mungkin? Turki kita ngandelin wifi, terus kalau yang di Arab Saudi kita sempat beli itu yang lumayan mahal. Mahal di sana ya. Nah, itu tips bagi teman-teman yang mau traveling ya. Pokoknya persiapkanlah dengan matang, jangan sampai kalian traveling boleh saja nekat, cuman harus di planning benar-benar. Harus di planning dengan benar-benar. Buat teman-teman ya, kalian sudah mendengar tips and triknya. Ya, semoga kalian menonton video ini menambah wawasan dan juga mendapatkan inspirasi bagi kalian kalau yang mau gabung di traveling atau kalian mau backpackeran. Ya, mudah-mudahan dari video ini kalian terinspirasi. Oke. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.